Bahkan Nabi berkata, usia umatku itu antara 60-70. 43. Kalau ikutan Nabi, bisa 20 tahun. Salam kanan ke kiri itu bukan salam untuk disapa, dijawab. Misalkan kita salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi, yang di kiri, saya tutup salat maghribku. Jadi yang di kanan pembuka, yang di kiri penutup. Jadi kata Allah, malaikat jangan cabut nyawa hambaku, karena dia ada rencana salat berikutnya. Sedih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oi, jamaah. Alhamdulillah. Jadi anggap aja tayangan ini subuh-subuh ya Ustaz ya. Ya Allah Ustaz, selamat berbuka puasa. Masya Allah. Jadi ini customer Ustadz ini sampai hari ini setiap hari konsisten berpuasa. Kalau boleh tahu nama puasanya puasa apa ya Ustaz? Puasa Idris. Puasa Idris. Jadi macam-macam puasa gini. Ada puasa sebulan sekali. Ya. Namanya puasa Nabi Adam. Oke. Tiap tanggal 13, 14, 15. Oke. Setiap bulan. Setiap bulan. Pada saat bulan penuh. Oke. Bulan purnama itu kan 13, 14, 15. Manfaatnya supaya kita tidak miskin. Masya Allah. Lancar semua urusan. Oke. Dijamin oleh Allah. Oke. Dan tidak di sekitar 13, 14, 15. Besok puasa nih. Besok. Pas berarti kalau pas puasa Kamis juga kita niat ini buat puasa. Lanjut. Oh. Jadi saya berniat gitu. puasa Ayamul Bid. Ayamul Bid namanya. Hayamul Bid. Ayamul Bid di hari Kamis di bulan Syawal. Oh, di Jadi dapat 3. Masya Allah. Terus abis itu? Ada lagi namanya puasa per pekan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Senin Kamis. Kamis, ya. Berarti totalnya 8 dalam sebulan. Ya. Senin itu puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi mempuasakan hari Senin karena hari lahirnya. Oke. Itu lahir hari apa? Aku kayaknya hari Kamis deh lahirnya. Pas. Jadi mempuasakan hari kelahiran. Ya. Jadi saya ulangi, hari Senin adalah hari lahirnya Nabi. Berarti barang siapa yang berpuasa hari Senin dapat syafaat dari Nabi. Amin. Karena rasa cintanya sama Nabi. Hari Kamis amal ibadah diangkat. Ya. Jadi amal ibadah itu diangkat setiap hari Kamis. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Kamis, amal ibadahnya, catatan amal baiknya diperbaikin. Amin. Tidak pi. Oke, kalau yang puasa Ada lagi puasa Daud. Daud, Ada lagi oke. puasa Daud. Puasa Daud itu 15 hari dalam Oke. sebulan. Karena hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Oke. Tapi inilah puasa yang terbaik. Puasa Daud itu. Puasa Daud itu. Oke. Karena menyeimbangkan antara dua. Antara sabar dan syukur. Sabar ketika berpuasa, bersyukur ketika dia tidak berpuasa. Jadi yang puasa yang saya lakukan namanya puasa Idris, itu tidak disarankan. Ya. Karena itu, jadi Pak Ustadz itu kenapa puasa Idris supaya menahan hawa nafsu. Yes, benar. Bukan hanya lapar, tapi sampai nafsu seks. Ya, Karena Pak Ustadz single. single. Supaya nggak zina, Ya. nggak apa segala macam. Iya, karena gini kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat menikah, maka puasalah. Kalau yang bujangan yang belum pernah nikah, mah aman. Ya. Ibaratnya belum pernah merasain Ya. punya pasangan. Ya. Tapi semacam saya kan udah pernah 10 tahun, 5 bulan, 12 hari. Ya. Bersama almarhumah istri saya. Ya. Berarti itu saya pernah merasakan hubungan suami istri dan sebagainya. Takut ke bawah, jadi sebaiknya saya mempuasakan. Tapi kalau seorang ustadz itu kan sering diundang kemana-mana. Ya. Dijodoh-jodohin nggak sama, dijodoh-jodohin nggak Pak Ustadz kawin nikah aja Ya, sama ini bener-bener. saya, Ya. nikah aja sama ini saya. Kenapa Pak Ustadz nggak mau? Bukan nggak mau, karena gini, tidak boleh memphp-in orang, tidak boleh mendahului takdir Allah. Ya. Jangan sampai orang cuma bercanda, terus kita Geeran. itu kegeeran. Jadi gini, laki-laki tidak boleh mempermainkan 3. Nikah, talak, rujuk. Ya. Jadi kalau aku dipercanda-candain, aku harus diam. Tidak boleh, iya mau, nggak boleh. Itu jatuhnya nikah. Oke. Jadi tidak boleh mempermainkan nikah, talak, rujuk. Termasuk suami istri. Dikit-dikit berantem, cerai lu gue talak, tuh nggak boleh. Bisa kena. Itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali, benar itu. Jadi pada saat kadang-kali nih bapak-bapak, ibu, bapak-bapak lah, kalau dinas luar kota. Aku kalau keluar kota, keluar dari rumah sudah bujangan, berarti dengan sendirinya dia sedang menalak istrinya.
Oh, itu secara nggak langsung udah menalak tuh. Menalak. Kalau kayak gitu. Jadi hati-hati. Iya. Jangan sampai 4 bulan dia balik, dia tidak tidak bersentuhan. Tapi itu kan berlaku untuk orang yang tahu ya Pak Ustadz. Oh iya benar juga sih. Bener nggak? Ada kan kalau di agama kan Ya. kalau misalnya gini. Belum tahu karena agama. kita nggak tahu, makanya kita kalau nggak melakukan nggak kenapa-napa. Ya. Tapi kalau karena kita tahu, kalau kita nggak ngelakuin, makanya kenapa-napa. Makanya ada daerah yang belum sampai dakwah Islam ke situ, berarti masih aman. Masih aman. Ya. Tapi dalam kategori orang-orang yang sudah dapat dakwah padanya, Ya. sudah sampai dakwah padanya, itu harus wajib. Ya. Ya. Tapi maaf ya, di mana daerah yang tidak ada dakwah? Iya, semua udah rata ya. Udah Ustadz. rata. Jadi harusnya orang sudah tahu tentang agama. Iya. Jadi Pak Ustadz ini memang nggak mau menikah lagi karena begitu besar rasa cinta kepada istri. Ya itu salah satunya karena almarhumah adalah orang yang Masya Allah susah mendapatkan wanita seperti beliau. Kebayang nggak semua Iya. uangnya disumbangin. Semua emasnya dijual untuk bangun masjid. Ya Allah, sebelum dia meninggal tuh Pak Ustadz. Iya sebelum meninggal sih. Jadi karena Pak Ustadz kan di Jakarta, Ya. istri ada di Makassar Ya. gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu istri waktu sebelum meninggal dia jual-jualin, Pak Ustadz nggak tahu. Nggak tahu. Tahu-tahu pas udah meninggal dengar ceritanya aja gitu. Nggak, setiap aku datang, Ah. Kak maaf ya, emas di rumah sudah tidak ada lagi. Saya sudah apa-apa. Karena aku kan, ingat ya, seorang laki-laki sesudah memberikan atas apa yang diberikan kepada istri, tidak boleh mencari-cari tahu. Ya. Oh gitu, Ustaz. Udah rezeki lo, itu rezeki lo Itu. gitu. Gini, seseorang yang sudah memberi nafkah kepada istri, terus dia tanya, di mana uang yang saya pernah kasih? Maka kategori jatuhnya haram. Oh, nggak boleh. Lo nggak pernah ditanya kan? Enggak. Anjing aja. Siapa yang mau nanya lagi Nah, kan? ini aku pernah dapat ada pertanyaan nyampe ke kuping sebelah kiri Ya. ujung. Oh, ya. Ini kalau orang seorang laki-laki menikahkan seorang janda, iya kan? Itu kan pahalanya besar. Sangat besar. Tapi nanti kalau pas saat di akhirat dia ketemunya sama jandanya apa istri sebelumnya, Pak? Ya. Laki-laki boleh Suami sebelumnya. Enggak istri sebelumnya dong kan dia kan dia nikah sama janda. Enggak, tapi dia ceritanya dia duda juga nih. Dia nikahin sama Ya. nikahin janda. Nanti pas di akhirat dia ketemunya mau yang mana? semuanya. Kalau laki-laki semua istri yang pernah dinikahi akan bersama dengannya. Kalau laki-laki. Ya. Karena nanti di hari kemudian maaf, memori yang buruk dihilangin. Kan orang bilang Ih, rumpi banget ya kan. Terus? itu dilupain semua. Ya. Semua perbuatan-perbuatan buruknya dilupakan. Maka dia akan bersama dengan semua istri-istri yang pernah dinikahinya. Karena wanita soleha akan menjadi ratunya bidadari di surga. Masya Allah. Tapi bentar, kakak nanya kayak gitu, emang udah rencana mau Enggak, Mama bukan. Bilkis? Bukan, lu mau gosip aja. Itu ada. Kalau perempuan Ya. itu disuruh milih. Ya, Mau pilih suami yang dulu atau yang sekarang. ya. Tapi ingat ya, orang yang bercerai hidup itu tidak akan ketemu di surga. Oh, karena perceraian gitu. Perceraian. Kecuali bercerai mati. Iya. Masya Allah. Kalau cerai mati itu bisa ketemu. Karena itu cinta sehidup semati ya. Kita sudah semati. Desir pasir di padang, ya kan? Iya. Aku ada mau bertanya ya, Ya. tentang pernikahan itu. Ya. Anak zaman sekarang ini kan walaupun ada ilmu agama, tapi ilmu pengetahuan dunia itu terkadang melampaui batas. Ya. Karena bisa dapetin informasi itu dari Dari mana mana aja. aja. Ya. Nah, banyak anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z, ternyata banyak yang takut menikah karena trauma melihat rumah tangga orang lain. Ya. Kalau sudut pandang dari Islam sendiri itu seperti apa? Kesalahan besar manusia itu karena melihat sesuatu yang negatif. Harusnya melihat segala sesuatu yang indah. Ya, Karena menikah itu anika sunnat paman ragiba ani sunnah falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. ya, Dan syiar para nabi. Semua para nabi menikah kecuali ada nabi yang belum menikah. Siapa itu? Termasuk Nabi Yahya yang belum menikah. Karena sebelum menikah, maaf, langsung dipenggal kepalanya oleh umatnya. ya. Jadi ada beberapa nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, sampai dinaikkan ke langit itu belum sempat menikah. Oke. Dan ini nanti insya Allah nanti di hari kemudian ada pernikahan di surga. Ada 2 pernikahan. Hadir ya? Ya Allah. Hadir. Iya. Pernikahan siapa, Pak Ustadz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran? Ya.
Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada 2 pernikahan. Pernikahan yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Ada Al-Quran kitabnya. bercerita. Ada kitabnya. Oh. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang. Dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Tapi itu memang ada Itu di kejadian hadis yang ya. sudah gitu. ditakdirkan. Karena kan terkadang banyak orang kayak gini kan. Orang cerita kayak misalnya Ustadz cerita, nanti di saat hari kiamat semua dibangkitkan lalalala lili. Kan tuh Ustadz belum pernah mati. Dia tahu dari mana menceritakan Dia dapatnya itu? dari hadis Nabi. Karena pernah Nabi menceritakan itu bahwa nanti dari kemudian kejadian seperti ini, kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Itu dicatat ya? Itu dicatat para sahabat. Dan itu Nabi ceritakan menjadi salah satu mujizat Nabi. Bayangkan diceritakan sesudah salat subuh. Jadi semua jamaah di masjid Nabi itu pada diam terpaku mendengarkan kisah itu sampai masuk waktu duhur. Kita panjang banget sampai subuh lagi. Saking takjubnya kisah itu. Jadi itu terpecah beberapa hadis. Jadi dari sekian banyak ribuan sahabat, ratusan sampai ribuan sahabat, itu menceritakan kisah-kisah itu. Masya Allah. Ya, kalau hadis banyak. Tapi terkadang kalau orang yang balik lagi Ustadz, orang yang nggak percaya seperti itu menganggap itu seperti tahayul ya Ustadz? Sebenarnya tahayul itu karena tidak berdasar. Ya. Tapi ini kan semua ada dasarnya. Kenapa orang berkata, nggak ada? Karena dia malas membaca. Ya. Kitab kita itu banyak kitab itu. Ya ada ilmunya jadinya. Ya, dia jadi nggak ada percaya. sebenarnya. Jadi makanya Pam yang gue tuh pelajari ya. Kalau misalnya memang ilmu kita masih ada di sini, ya kita taunya cuma ada di situ. Tapi bayangin orang yang berilmu, Ya. ilmunya banyak banget. Banyak banget. Itu hidupnya menurut aku semakin was-was dan gak tenang karena banyak sekali larangan-larangan dan semua aturannya ya. Betul. Pakai baju aja. Sunnahnya tuh pakai kancingnya dari bawah ke atas. Oh bukan dari atas. Oh iya, aku pernah dengar itu dari Jadi bawah. Emang kalau zaman Nabi udah ada kancingnya? udah ada. Jadi kancing itu sebenarnya pakainya dari bawah ke atas. Kalau bukannya dari atas ke bawah. Oh buka dari gitu. Justru dari atas ke bawah. Itu bukannya. Kalau pasangnya dari bawah ke atas. Biar nggak. Ya Allah, makasih dikasih tahu ya. Iya. Kalau selendang tuh kenapa selendangnya ke kiri? Ini mim. Mim. Mim Muhammad. Muhammad. Oh, Oke. Ini berbentuk mim. Iya. Kalau begini Quran. Quran. Jadi Oke. kalau rata-rata guru ngaji yang baca Quran qori itu begini. Oke. Karena dia ngaji. Kalau begini itu para ustadz kan begini, 2. Ya, itu kenapa tuh? Quran dan hadis. Ah, Kalau saya kan gini. Ini berbentuk mim. mim. Muhammad. Nah, kalau biasanya kan ada yang gini-gini kan. Di sorban di Yang atas. sorong-sorong. Itu lipatan-lipatannya sejumlah kitab yang dia kuasai. Wow, ternyata tuh ada aturannya. Ada aturan. Nggak sembarangan. Ustaz. Tidak sembarangan orang menggunakan ikatan-ikatan kayak gini-gini. Tidak sembarangan. Karena itu akan dihitung berapa jumlah lipatannya. Segitulah jumlah kitab yang dia kuasai. Berarti kalau sampai sorbannya sampai gede banget. Berarti kitabnya banyak. Oh, berarti kalau aku kemarin sempat ketemu Habib Umar. Waduh, itu maaf luar biasa kitabnya. Oh, aku pikir itu kayak budaya berpakaian. Tidak, sebenarnya itu ada makna semuanya. Oh, gitu. Ada aturan. Enggak sembarang orang pakai gituan. Zainuddin MZ, Zamanuddin MZ. Roma Irama. Roma Irama. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Di atas Aging, Gua demen ini. Naruto, film India. Pak Ustadz, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta, Ayat-ayat Laskar Pelangi, Laskar perempuan Pelangi. berkalung sorban. Masih mau? Masih mau? Manohara. Masih ada dong. Masih ada lagi? Masih ada Iya. pejabat. Iya. Istri pejabat. Iya. Masih ada sebenarnya. Satu Mau apa tahu lagi? lagi? Iya. Ini yang luar biasa. Iya, ini paling baru nih. Ini sepertinya. paling baru banget. Iya. Mau tahu? Iya. Ipan Gunawan. Iya. Tat, ini suara apa nih? Cekrek, 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 cekrek. Suara kuda. Salah. Suara apa? Suara gue. Itu lucu banget deh. Ustadz tuh pernah podcast. Iya. Ya kan sama siapa itu Ya, Ustadz? ya, itulah. Ya Allah itu lucu banget. Aku nonton sampai terpangkel-pangkel. Terpangkel-pangkel. Yes, Karena yes. binatang itu punya suara. Kalau gini, kalau ke atas itu anak kambing. Anak kambing. Kalau ke bawah, itu maknya.
Kenapa? Ustaz? Karena kan dia lagi nyusu. Kalau Ah. gini nyusuin. Kalau bapaknya mau tahu. Kan udah nggak mau nete, udah nggak kebagian tetenya. Ya Allah, gemes banget si Anwar. Ustaz, ini aku ada cerita lagi yang aku pengen sharing. Ya. Aku tuh punya, bukan punya sih, aku pernah baca di kayak di blog ya. Di blog tuh apa sih istilahnya, kayak kolom ya, kayak orang Kolom tulisan gitu ya. komentar-komentarnya. Ya, itu ada cerita seorang ibu. Dia itu menceritakan bahwa dia tuh memang bukan dari keluarga yang religius, tapi saat ini anaknya itu mendadak tidak percaya Islam. Jadi dia lahir sebagai Islam, anak itu lahir sebagai Islam. Terus suatu keadaan, suatu kesuksesan, suatu permasalahan dan segala macam, akhirnya dia tidak percaya bahwa Islam itu agama yang cocok buat dia. Nah, pertanyaannya, kondisi ibunya sangat terpukul pasti. Banget. Melihat kondisi anaknya seperti itu. Banget. Nah, jadi banyak tuh yang komen-komenin, Ustadz. Karena ibunya itu tuh bertanya, saya nih sebagai ibu harus berbuat apa? Nah, buat saya ini kasus yang mungkin terjadi juga sama aku. Karena aku ini beberapa tahun yang lalu, aku nggak sholat, Ustadz. Oke. Aku nggak sholat, aku nggak berpuasa, aku nggak sholat Jumat gitu. Tapi aku kembali ke Allah di saat aku baik-baik aja. Aku nggak ada permasalahan finansial, Allah nggak kasih aku jatuh, Allah nggak kasih aku masalah apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan di aku yang sekarang, aku masih bisa kembali pulang ke Allah. Jadi ibarat kata aku mencari, karena kan maksudku Islam itu bukan agama yang aku pilih awalnya. Aku terlahir Islam kan. Bukan yang kita sengaja milih Iya, Islam. betul. Betul nggak? Betul. Nah, terus aku mencari nih, agama apa sih yang cocok buat aku? Allahumma shalli ala sayyidina. Dan akhirnya aku memilih bahwa, ternyata memang Islam ini agama yang cocok buat aku. Nah, aku tertarik dari tulisan ibu itu tentang cerita anaknya. Kalau Pak Ustadz sendiri, kira-kira mungkin aku berharap ibu ini nonton ya. Apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan? Karena kalau ngelihat kasus seperti itu, kalau anak itu dipaksa, takutnya anaknya makin jauh. Gini, sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehebat-hebatnya beliau bapaknya para nabi, tapi bapaknya bukan muslim. Sosok Nabi Nuh alaihissalam, sosok nabi yang hebat, bisa menyelamatkan beberapa manusia ketika banjir yang besar menenggelamkan bumi, tapi tidak bisa menyelamatkan anaknya Kan'an. Sosok Ratu Asia yang luar biasa ibadahnya dekat sama Allah, tapi tidak bisa mengajak suaminya masuk Islam. Itulah Fir'aun. Sosok Nabi Lut alaihissalam adalah sosok laki-laki yang kuat keimanannya, tapi tidak bisa mengantarkan istrinya untuk selamat dari kejadian itu. Apa artinya? Jangan jauh-jauh. Nabi, pamannya gak masuk Islam. Paman kesayangannya Abu Thalib pun tidak masuk Islam. Apa makna di balik ini? Hidayah. Hidayah itu tidak gampang. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya ada 5 tahap ini. Muslim, jangan puas di sini. Harus naik level. Mukmin. Apa sampai sini? Tidak, harus naik lagi. Muttaqin. Apa sampai di sini? Tidak, harus naik. Mukhlis. Muslim. Muslim itu tunduk patuh. Oke. Mukmin keyakinan. Ya. Muttaqin orang bertakwa. Ya. Jadi ada orang sudah naik level. Ada orang muslim tapi tidak berpuasa. Karena dia belum masuk level beriman. Itu aku kemarin. Ya. Berarti sudah naik beriman. Ya, insya Allah. Apa sampai di sini? Tidak. Harus naik lagi ke level. Apa itu? Muttaqin, orang bertakwa. Jadi kita tidak lihat kaya miskinnya. Tidak gampang. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan istiqomah menjalaninya. Ya. Ada lagi, mukhlis. Orang yang ikhlas, jor-joran bantu orang. Itu sudah naik level lagi, mukhlis. Dan ini yang paling susah. Tahu apa ini? Istiqomah.
Kita tidak tahu posisi kita di mana. Apalagi kita manusia ya. Makanya kepada ibu atau siapapun, kalau saya digedor pintu waktu di Mekah, ketok-ketok aku buka, sosok suami istri datang masuk ke kamar, nangis berdua. Anak perempuannya udah meninggal karena dia cuma punya 2 anak. Maaf, anak laki-lakinya meninggal, anak perempuannya masih hidup tapi sudah pindah agama. Bukan lagi Islam. Itu nangisnya. Bagaimana Ustaz? Ya. Yang kita lakukan adalah tinggal mendoakan. Dan jangan pernah membenci anak. Ya. Tidak boleh membenci anak. Rangkul anak itu, berbuat baiklah kepada anak itu. Karena orang harus melihat Islam itu dibawa dengan indah. Islam itu dibawa dengan kebaikan. Ya. Islam itu selamat. Muslim. Apa artinya muslim? Memberi keselamatan. Mukmin memberi keamanan. Muttaqin bertakwa, ketakutan kepada Allah. Jadi kalau orang mengaku muslim, berarti harusnya memberikan keselamatan kan. Ya. Bukan memberikan bahaya. Ya. Jadi kayak hidayah. Jadi kan karena Tidak ya gampang, setiap ya. orang manusia itu kan keimanannya naik turun, Ustaz. Ya. Iya kan? Terkadang kita benar-benar lagi makanya aku tuh berusaha untuk aku harus menganggap bahwa ibadah itu satu kewajiban, keharusan dan Kebutuhan. kalau bahasaku tuh kebutuhan dan gaya hidup. Masya Allah. Jadi dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita contoh gini. Naikkan lagi satu level. Kita sudah ya. Ada lagi level. Apa lagi? Merasa butuh, Ya. itu hebat. Oke. Ada kan merasa wajib, yang penting wajib. Ya. Walaupun sholat subuhnya hampir-hampir pagi. Ya. Biarlah duhur yang penting walaupun sudah mepet asar. Ya. Itu kan cuma menggugurkan kewajiban. Tapi usahakan naik. Ya. Apa itu? Tadi Kebutuhan. merasa butuh. Ya. Tapi ada satu lagi. Ya. Menikmati. Betul. Masya Allah. Jadi makanya kalau aku nih, Ya. kalau aku Ustaz, Sudah aku masuk tuh level? aku senang beribadah itu aku bisa merasakan nikmatnya. Seperti contohnya sholat di ruangan yang bersih, sejadahnya wangi, atmosfernya enak, nggak ada yang ganggu, tenang. Jadi kalau sholat mau sholat di mall, mau sholat di mana tuh kita nyari tempat yang senyaman-nyamannya. Masya Allah. Dan berusaha sholat nggak pakai baju bolong, nggak pakai baju jelek, badan wangi, berusaha untuk mandi dulu. Jadi aku tuh repot orangnya, Ustaz. Jadi aku tuh Justru senang, itu yang bagus. aku tuh senang kalau ketemu Allah tuh dalam kondisi yang prima gitu, Terbaik. Kalau mau ketemu pejabat, rapi, presiden, rapi. harus. Kalau perlu lebih bagus dari itu. Kita janjian jam 7. Pasti jam 6 udah prepare duduk. Itu bisa on time. Kenapa lo sholat nggak bisa on Ah time? itu. Allah menunggu kita. Jadi gini sebenarnya. Justru kita sedih kalau kita tidak dapat untuk menjalankan ibadah. Ya, Berarti kita tidak terpanggil. ya, Kita tidak diundang. ya Allah. Titel yang paling tertinggi adalah menjadi hamba Allah. Apakah kita masuk ke kategori hamba Allah atau hanya sekedar saja? Itu yang diharapkan. Ada orang dibangunkan bangun untuk tahajud. Gak bangun. Ada orang dipanggil untuk sholat. Ada orang tidak terpanggil. Itu enggak gaduh ya Allah. Maka orang-orang yang bisa menjalankan sholat 5 waktu berarti orang-orang pilihan. Endingnya nanti kita kemana? Kita cuma melewati 5 alam. Alam roh. Kita tidak tahu. Di alam arwah itu kita di mana. Alam rahim. Masuk ke rahim ibu. Alam dunia inilah. Nanti ada alam lagi berikutnya. Alam barzah, alam kubur. Itu lama banget itu. Sampai menunggu datangnya kiamat. Itu kuburan itu kan pintunya sebenarnya. Ada alam yang luas itu. Alam barzah namanya. Dan nanti setelah itu pas kiamat alam hari kemudian. Jadi sangat disayangkan orang yang berbuat dosa di dunia ini yang cuma palingan 80 tahun kita di dunia. Palingan 80. 90, 100 tak mungkin susah.
Makanya usia kita bagikan Lailatul Qadar. 83 tahun, 4 bulan. Bahkan Nabi berkata, usia umatku itu antara 60-70. 43. Kalau ikutan Nabi, sisa 20 tahun. Kalau jatah hidup berarti tinggal sisa 40 tahun. Makanya siapkan. Bapak umur berapa? 9. 2 tahun lagi berarti. Coy. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang meninggal sebelum waktu itu. Maka kita tidak tahu. Benar, Ustaz. Tapi berapa makanya jadinya. kita tuh kadang kayak berada di usia sekarang aja tuh kita udah bersyukur banget ya. Iya. Bayangin anak umur 20-an udah Dia meninggal. Ya. Jangankan dalam perut ibu meninggal, lahir meninggal, masih kecil meninggal. Ya. Lu ada yang mau tanyain gak apa Ustaz? Ah, Kok kayaknya lu dari tadi pas Pak Ustaz ngomong kayaknya lu dapat banget gitu. Apa yang lu rasain? iya, aku tuh Kebayang nggak? Kalau ini adalah terakhir dan besok sudah tidak ada. Jadi ketika kita ibadah itu selalu berkata, jangan sampai ini ibadah terakhirku. Makanya setiap kita sholat gini, salam kanan ke kiri itu bukan salam untuk disapa, dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya itu salam ke siapa sih, Ustaz? Salam buat sholat berikutnya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Misalkan kita sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang di kiri, saya tutup salat maghribku. Jadi yang di kanan pembuka, yang di kiri penutup. Jadi kata Allah, malaikat jangan cabut nyawa hambaku karena dia ada rencana salat berikutnya. Ya Allah, sedih ya. aduh. Aku tuh setiap dengerin kajian kayak gini ya kayak aku kayak makin ngerasa kayak ilmu yang aku dapetin tuh masih sedikit banget gitu. Jadi setiap dapet kayak gini kayak bersyukur banget dapet ilmu baru lagi. Kayak tadi itu salam ternyata ini salam penutup sholat sekarang dan ini untuk menyambut sampai malaikat bilang jangan ditutup dulu usianya karena dia udah nungguin sholat selanjutnya. Itu kayak menurut aku kayak Masya Allah. Dan ya tadi tingkat ketakwaan dari muslim, Mukmin. mukmin, mutakin itu kayak ternyata gue masih belum sampai, mungkin di proses mutakin aja masih belum nyampe gitu. Tapi lu harus bersyukur bahwa Allah manggil lu. Manggil kita. Ya. Insya Allah kita masih tersadarkan untuk melakukan hal itu. Karena banyak orang yang dikasih kesempatan, dikasih kemuliaan, dikasih rejeki. Boro-boro melakukan hal itu. Betul nggak, Ustaz? Betul. Karena gini, hayyalas sholat, hayyalal falah. Menuju ke sholat, mari kita sholat, mari menuju kemenangan. Ya. Jadi sebenarnya ketika panggilan itu datang terus kita tidak terpanggil, betapa sombongnya kita. Ya. Ustadz, nih aku mau ada yang aku tanyain. Ini kebetulan banget aku baru ngobrol sama sahabat aku. Kita udah kenalan lama tapi baru banget bisa ngobrol lagi nih pas banget semalam. Dan which is dia ngobrol karena aku baru umroh kan. Nah, dia ngelihat kayaknya aku setelah umroh aku semakin mantap begitu. Sementara dia ngerasa dia setelah umroh dia kayak ngerasa kayak kenapa gue malah dicoba, cobaan gue makin banyak gitu. Dan aku bingung aku harus jawab apa, Ustaz. Cobaan dia kayak gimana maksudnya? Kayak kerjaannya Rezekinya ternyata malah nggak makin aja bagus. kayak gitu. Dan kebetulan aku pun ngalamin hal yang sama. Jadi ketika aku umroh itu salah satu doa pertama yang aku panjatin adalah ya Allah, adik aku tahun ini mau masuk perguruan tinggi negeri. Aku selalu berdoa di setiap tawaf aku berdoa Ya itu Allah. terus. Aku menomorduakan doa buat aku, itu nomor satu yang aku doain buat adik aku. Dan kemarin adik aku dikabarin gak diterima di perguruan tinggi yang dia mau lewat jalur pertama. Situ aku kayak ngerasa sama kok doa aku juga gak dikabulin. Gitu. Tapi bukan berarti masih belum bisa untuk dapat yang kita inginkan. Tapi aku bingung untuk menjawab gimana caranya menenangkan sahabat aku ini, Ustaz. Gini.
tidak semua yang kita inginkan itu menurut keinginan Allah. Benar. Baik. Karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Bisa jadi kalau dia lulus di situ, mungkin dia kena pergaulan atau apa, atau tidak sukses, atau ada Mungkin ada rencana Allah yang lebih bagus buat dia. bagus. Aku tuh kayak kemarin ya, aku kemarin liburan Ramadan ini, Lebaran ini aku ke Bangkok. Ya. Jadi kan aku turun 40 kilo, Ustadz. Jadi aku tuh bentuk payudara aku tuh kendor. Jadi aku tuh mau aku naikin karena kalau pakai baju tuh jadi kayak perempuan. Sebelum konsultasi sama dokter, Masya Allah, Allah masih kasih kesempatan untuk bangun tahajud, bangun subuh. Nah di situ aku bilang sama Allah, ya Allah hari ini aku mau pergi ke rumah sakit, konsultasi, ketemu dokter. Kasih aku rencana yang terbaik. Yang terbaik berarti itu udah yang benar-benar terbaik. Nah pas abis aku nyampe rumah sakit, dokter bilang, kamu masih mau turun berat badan lagi nggak? Aku bilang masih. Kalau kamu masih mau turun berat badan, kamu turunin dulu, operasinya nggak bisa hari itu. Jadi aku semakin percaya bahwa di saat kita berdoa, kita minta petunjuk, dan Allah itu kasih jawaban, Pak. Dan ternyata kalau misalnya kita dari doa itu nggak diijabah, kalau menurut gue itu bukan nggak diijabah, tapi sama seperti kita minta ke orang tua. Mungkin ada jawaban yang nanti, apakah kita belum siap, apakah momen itu belum pas, ada momen yang lebih indah yang Allah tuh siapin. Masya Allah. Bisa tepuk tangan dulu dong? Kenapa itu, Ustaz? Itu bahasa kitab. Bahasa kitab. Jadi semua doa diijabah. Karena doa adalah ibadah. Inti ibadah adalah doa. Apa artinya sholat? Salat artinya kumpulan doa. Jadi doa itu ada yang tertunda, ada yang digantikan, ada yang disimpan. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa. Ketika orang berdoa ada yang langsung mustajab, ada orang yang ditunda atau digantikan yang lain. Ya Allah kasih aku mobil. Tidak, dia tidak dikasih mobil. Karena tinggalnya dalam gang. Gak bisa masuk mobilnya. Jadi yang bagus dikasih pekerjaan. Supaya dia bisa beli rumah yang ada halamannya. Jadi cara Allah. Saya ini terus terang. Dari yang nyangka aku ada di TV. Siapa sih saya? Guru sekolah yang ngajarnya pakai sepeda. Kemana-mana pakai payung. Habis itu naik motor butut. Gak ada yang lirik. Tapi siapa yang nyangka? Bahkan ada kan kumpulan-kumpulan ustadz kan. Saya nggak dilirik untuk bergabung. Jadi saya berdakwah sendiri-sendiri aja. Walhasil dipanggil ke Trans TV ditanya. Ada nggak beban ketika ustadz tinggal di Jakarta? Nggak ada. Karena satu, saya tidak terbebani dengan ini nggak ada. Nggak ada keterikatan. Makanya ketika saya di Jakarta, orang-orang Makassar berkata, lah kenapa kita nggak panggil bersatu sama kita waktu itu? Tidak bebas. Dari yang nyangka. Dan pada waktu itu juga Ustadz, ya nggak bergaul juga nggak apa-apa kita. Iya. Jalan-jalan aja sendiri. Jalan aja sendiri tidak apa-apa. Ya. Karena dari sejak kecil saya udah mandiri. Nggak mau jadi beban orang lain. Ya. Tapi ini kan aku ada gini ya, kalau Ustadz itu kan menjalankan puasa tuh setiap hari. Setiap hari. Ya. Kalau dalam setiap hari itu pernah nggak Pak Ustadz itu kayak mau buka puasa tuh susah, mesti mau cari makan tuh cari mangkok atau mau cari sendok gitu-gitu. Suka gitu kan Pak Ustadz? Ribet gitu gak Ustadz? Ribet nggak kalau mau buka puasa? Enggak. Aku nggak ribet. Nah, aku tahu kenapa Pak Ustadz nggak sibuk, nggak ribet. Karena Pak Ustadz itu juga mengkonsumsi ini dia nih. Oh. Nah, ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nih, Pak Ustadz. Nah, jadi ini ya. Jadi ini itu
Cara praktis, nggak bikin ribet, nggak susah-susah, mau makan, mau ngemil, mau buka puasa, satset anti ribet ya. Karena ini pasti bisa menjadikan solusi. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini Ustadz, ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Iya, betul banget. Kita boleh cobain ya, Kak? Boleh. Ustadz mau cobain boleh. dong. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi mau nggak? Mau dong. Oke, cobain. Tahu matcha dari ini, matcha dari bubuk teh Jepang. Ijo. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya gini, kalau makan Oke. ada caranya. Gimana, Ustadz? Gak apa-apa, supaya yang lain juga bisa Ya. tahu. Caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, rahimi. Rahimi. Oh. Jadi 3 kali itu langsung habis dong, Ustadz? Enggak juga sih. Jadi, bismillah, suapan pertama, Heeh. rahmani, Heeh. rahim. Kok ada yang sekarang ngajarin kalau lagi makan gini ditutupin gini tuh buat apa, Ustadz? Gini. Karena untuk kesopanan. Coba kita makan. Coba ya. Menurut kesopanan dan arahan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Rahmani. Rahmani. Ketiga, rahimi. Rahim. Rahim. Kenapa rahimi? Bismillah dengan izinnya Allah. Rahmani yang memberi. Ya. Kemudian rahimi yang menyayangi. Enak kan? Kan? Lu Gua kata juga apa? Pasti dong Ustadz, ini tuh enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, Ustadz tadi masuk mulut kan ada ada sensasi rasanya. Ini tuh ada rasa crunchy caramel yang dilengkapi dengan kelezatan vanilla karamel. Dan matchanya itu Ustadz, kalau udah masuk mulut rasanya tuh bikin rindu. Nah, selain rasanya enak nih Ustadz nih, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen sarapan yang anti ribet. Ya. Gak perlu lagi bawa-bawa mangkok, bawa-bawa Betul. piring, bawa-bawa sendok. Betul. Dan ini bisa dimakan di mana aja. Ustadz sama customer juga, pokoknya jangan lupa buat stok di mana aja yang banyak. Mau di mobil, di motor, di tas. Pokoknya di mana aja. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil aja satset anti ribet. Wow, terima kasih Pam-Pam informasinya. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Terima kasih ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz terakhir sempat nonton film apa? Pernah nggak nonton film? Lalu, Film apa yang terakhir Pak Ustadz nonton? kalau Indonesia mah ya film-film yang Film Indonesia. Suka nonton film Indonesia? Iya. Igun kasih tahu ya, 30 April nanti ada film Indonesia yang bakal tayang. Judulnya adalah Dilan ITB 1997. pemainnya Ariel. Ariel. Ih, kok tahu sih? Kok tahu sih, Say? Kok tahu? Tahu. Iya kan? Karena Jadi- saya juga ikutin filmnya Dilan. Wow, jadi pas banget nih customer ya. Jadi informasi ini tolong dicatat. Mulai tanggal 30 April nanti, Dilan ITB 1997 akan hadir di bioskop kesayangan kalian. Betul. Dan nanti itu, si Dilan itu Apa Bingung. tuh? Oh, linglung. bingung, Bingung. memilih. Apakah dia harus milih Milea, ataukah dia harus milih Ancika? Gitu. Ini di masa Dilan lagi dilema. Dilema. Karena Iya. waktu nonton Ancika itu, Iya. kita pilih kenapa bisa ketemu? Berarti ada film yang terpotong di situ. Oh, ini sambungannya, missing piece-nya. Oh iya. Ternyata Ustadz gaul. Gaul. Iya kan? Hype Kita kasih tepuk abis. tangan dulu dong. Ustadz, Ya. ini sekarang ini banyak banget penonton kita, customer kita. Ya. Pengen kayak instan. Oh, Kerjanya baru-baru, lulusnya baru-baru, milih kerjanya milih banget, Heeh. pengen banget, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, pengen cepat makmur. Apa tanggapan Ustadz tentang karakter manusia zaman sekarang? sesuatu yang instan itu akan berakhir cepat juga. Ya. Oh, itu emang udah Ada namanya perjalanan. proses. Semua yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Dan ada namanya proses. 10 tahun jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik, 50 tahun kemudian urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun adalah tercatat sebagai penghuni surga. Ya. Jadi tidak boleh orang instan, harus ada namanya proses. Ya. Ada namanya usaha, ada namanya ikhtiar. Beda usaha, beda ikhtiar.
Ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Usaha itu sesuai mungkin pakemnya, tapi ikhtiar sesuai yang ada pada diri kita. Ya. Itu. Tawakal, penyerahan kepada Allah. Jadi tidak bisa. Tidak ada nabi yang langsung langsung jadi nabi, enggak. Makanya Ada proses. dulu nenek aku juga suka ngingetin ya, kata nenek aku dulu waktu aku kecil ya suka diingetin kayak hidup itu kita butuh duit ya buat semuanya inget ya. Ya. Doa, usaha, Usaha, ikhtiar, ikhtiar, tawakal. Makanya aku inget itu terus. Berarti saya sangkatan neneknya ya. makanya ada ini Maaf lah, Ustadz. ada salah satu ayat yang bilang kalau apabila kita telah mengerjakan satu urusan selesai, maka lanjutkan urusanmu selanjutnya. Lanjutkan urusan selanjutnya. Coba. Aku kemarin aku pernah sempat posting karena itu salah satu ayat yang yang selalu bikin aku juga ada di situ. Jadi kalau itu yang selalu bikin aku selamat. Maka berpindahlah ke urusan berikutnya. Itu maksudnya berarti kalau kita udah kerja di sini udah rapi, kita harus tetap kerja lagi Ustaz. Nggak boleh berpuas diri Ustaz. Tidak boleh puas dengan 3. Apa tuh Ustaz? Jangan puas dengan ilmu, jangan puas dengan sedekah, dan jangan puas dengan ibadah. Oh, jadi 3-nya harus gini Ustaz. Enggak juga sih. Faiza farangta fansab. Ya, itu Wa ila rabbika farghab. Iya. Ketika selesai satu urusan maka berpindahlah kepada urusan berikutnya. Tapi ingat ya, punya harus perencanaan. Wasari'u ila maghfirati min rabbi wa jannatul ardu samawat uhiddat lil muttaqin. Tahu nggak maknanya? Bersegera. Bersegera. Jangan telat. Cepat. Jadi jangan kita pernah berhenti dalam urusan ini. Kita harus lanjut lagi. Tidak ada Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah menguji hambanya di atas kemampuannya. Engkau dihidupkan pasti ada rezekimu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Harus bergerak. Orang naik sepeda. Jangan berhenti, kalau tidak jatuh. Ya. Tujuan hidup itu ada 3. Untuk ibadah, untuk mengurus, untuk mengajak kebaikan. Kalau cuma untuk ibadah berarti cuma diri kita. Naikkan levelnya. Untuk mengurus orang, banyak bisa kita urus. Makanya ada orang bekerja hanya sekedar supaya dia tidak ngemis. Tapi ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ada orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada orang bekerja untuk membantu sesama. Tapi ada orang bekerja untuk membantu agama. Pertanyaannya, kita sudah di level mana dalam bekerja? Makanya ada fakir, ada miskin. Fakir tidak punya pendapatan. Miskin ada pendapatan tapi tidak cukup. Banyak orang yang kemarin di Ramadan, di akhir Ramadan, semua orang minta THR. Aduh. Semua orang minta THR. Dan aku dengar satu postingan salah satu ulama bilang bahwa meminta-minta THR itu adalah haram. Haram. Makanya aku bilang sama netizen, Ya. setahun itu kan ada 12 bulan. Puasa hanya 1 bulan. Makanya di 11 bulan yang lain minta sama Allah. Sehingga di bulan Ramadan itu rezekinya diijabah. Jadi nggak perlu minta THR sama orang, kita punya uang sendiri. Memberi. Menerima. Meminta. Yang paling indah, meminta-minta. Kita harus berada dalam posisi di atas. Memberi. Jauh lebih mulia daripada menerima. Makanya keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Jadi harusnya kita senantiasa begini. Ya Allah. Ya Allah. Berikan aku rezeki. Berikan aku rezeki. Tambahan rezeki. Tambahan rezeki. Yang banyak. Yang banyak. Mudah. Mudah. Halal. Halal. Lagi berkah. Lagi berkah. Amin. Ada lagi doa lebih hebat lagi. Allahumma bina bihalalika an haramika wa hifadlika amman suwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari rezeki darimu sehingga tidak berharap rezeki dari yang lain. Ya Allah. Dan puaskan aku dengan rezeki al-hal sehingga tidak berharap dari rezeki yang haram. Ya Allah. Itu yang kita minta.
Ya karena rezeki itu kadang datangnya halal, kadang datangnya haram ya. Godaan ya Ustadz itu. Siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Segitunya ya. Makanya di Islam itu mengajarkan kita untuk selalu berusaha. Nggak boleh minta-minta. Selalu berusaha dan berdoa. Iya kan? Makanya gini, pada saat kita berbagi, berbagilah kepada orang sebelum dia meminta. Kita udah tahu sendiri waktunya, timingnya. Oke. Makanya saya tuh, kalau mau berbagi, sebelum dia meminta, kita kasih. Karena kalau dia datang meminta ke kita, Kita kadang juga kita suka nggak mau ngasih ya. ya Males. itu satu. Yang kedua, berarti aku menjadi manusia yang tidak peduli dengan tetanggaku. Ya. Kenapa sampai dia datang, mengemis, meminta kepada saya, berarti saya orang tidak peka. Harusnya sebelum dia minta, aku udah kasih. Ustadz, ini kan di zaman sosial media ini kan orang tuh semakin mudah untuk memposting aib sendiri dan membongkar aib orang lain. Kalau Ustadz tuh ngelihat zaman sekarang tuh seperti apa sih? Zaman ini orang sudah hilang urat malunya. Karena sebenarnya ketika orang membongkar aib orang, sebenarnya akan Allah bongkar aibnya dia walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Jadi jangan pernah membongkar aib orang. Karena masing-masing punya aib. Tidak boleh menjelekkan orang karena masing-masing punya kejelekan. Maaf, kita tidak tahu ending orang. Iblis nama sebelumnya adalah Azazil. Jin yang paling banyak ibadahnya. Semua bumi ini sudah pernah disujudin iblis. Siapa yang menyangka dia akan jadi penghuni neraka. Makanya malaikat Jibril berdoa. Ayo ikut. Ya Majidu. Ya Majidu. Ya Wahidu. Ya Wahidu. La tusil anni. La tusil ani. Ni'matan. Nikmatan. An'amta. Ana amta. Biha. Biha. Alayya. Alaya. Ya Allah janganlah engkau mencabut nikmat. Amin. Ya engkau berikan kepada kami. Amin. Tambahkan nikmat itu. Amin. Ya. Sekelas malaikat Jibril pun khawatir jangan sampai dia tertolak. Kebayang gak malaikat Jibril? Pemimpin para malaikat yang tidak mungkin bermaksiat. Tapi kenapa malaikat Jibril berdoa? Agar keimanannya tetap dijaga. Luar biasa ya. Ustadz, ini terakhir banget. Kok terakhir? Terakhir. Ini terakhir aja. Karena ini customer udah pada di kasur nih nontoninnya. Sebelum kita semua tidur malam hari ini, sebelum kita istirahat dan memulai besok, boleh kita sama-sama berdoa yuk? Iya. Karena seperti sekarang situasi dunia katanya mau bakal terjadi krisis BBM, Ya. perang, Dunia ketiga. ya kan? Kita ini ya insya Allah Indonesia selalu dijaga, kita selalu dijaga, dan kita selalu minta dijaga. Kita doa Ustadz yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, masyaallah, la yasuku khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu suwa illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis wa qur rabbi firwarhamhu anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala sami alim. Lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Engkau yang memberi, engkau yang mencukupkan, dan engkau lah sebaik-baik pemelihara. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Udah Ya Allah, hadir. udah habis. Udah. Apa mau setiap hari di sini? Hah? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Kalau Aku yang telepon makasih. sama anak-anak, Ya, ya. salam buat anak-anak, salam buat keluarga yang ada di Makassar ya. Insya Allah Igo nanti diundang lagi di Islam itu Indah. Harus. Kalau ada aku di Islam itu bagus kan? Bagus, Iya kan? bagus. Bener banget. nggak? Oh, bukan lagi ya. Pam terima kasih udah nemenin kasih, kita hari Kak. ini. Terima kasih customer, ya kan. Semoga hadirnya ada Ustadz Maulana di sini. Insya Allah banyak kebaikan yang bisa kita jalankan. Kita dengarkan dulu, kita jalankan, kita amalkan. Ya. Ya. Karena
hidup ini tidak boleh berakhir, Ya. harus berkelanjutan. Terus bergerak. Karena amal itu ada 3. Ya. Amal soleh, Ya. perbaikan diri buat orang, amal ibadah buat diri kita kepada Allah, tapi ada 1 amal jariah yang akan berlanjut terus walaupun kita sudah tidak ada lagi di bumi. Masya Allah. Terima kasih customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal!